Dan tidak jarang mereka juga akan saling menantang untuk mencari siapa yang paling cepat sampai ke kafe tujuan. Setelah kemarin kita membahas kisah perjalanan modifikasi Scrambler yang lahir dari kegilaan bikers terhadap dunia balap di lintasan ekstrim, kali ini kita coba untuk membahas salah satu style modifikasi yang juga sangat banyak disukai di jagat raya ini, dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah cafe racer. Berawal di tanah Inggris, ya, lagi-lagi dari Inggris. Sepertinya orang Inggris memang suka sama yang kenceng-kenceng. Cafe racer mempunyai perbedaan paling mencolok jika dibandingkan dengan style modifikasi custom yang lain. Hornet, stang clip-on, super kencang, dan nungging. Cafe racer pada dasarnya mempunyai dua style, yaitu cafe racer firing dan cafe racer tanpa firing. Bagaimana awal terciptanya motor dengan style cafe racer ini? Dan kenapa style cafe racer begitu sangat diminati oleh para pencinta motor custom dan para kolektor motor? Simak videonya, tonton sampai habis dan jangan di skip. Tapi sebelumnya siapkan teh hangat atau kopi. Jangan lupa odading Bang Oleh yang rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Semuanya berawal dari tanah Inggris, tepatnya pada tahun 1930-an, pasca Perang Dunia Pertama. Balap motor kembali menjadi populer dan banyak diminati para pemuda Inggris saat itu. Banyak pabrikan motor memproduksi berbagai motor dan spare part, namun para pemuda Inggris kurang puas dengan hasil buatan dari pabrik. Sebagian pemuda ini pun bahkan membuat sendiri spare part motor secara homemade dan spesial. Namun, saat memasuki akhir tahun 1930-an, semua kegiatan dan hobi bermotor harus berhenti total dan dibuang jauh-jauh karena Perang Dunia Kedua bergejolak antara Inggris dan Jerman yang dikenal dengan Battle of Britain. Selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Inggris mengambil kendali penuh industri motor untuk kebutuhan perang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kurang lebih 7-8 tahun pasca Perang Dunia Kedua, sekitaran tahun 1950-an, setelah Inggris kembali berbenah diri dan pulih dari efek Perang Dunia Kedua dan rakyat Inggris kembali menjalani kehidupannya secara normal. Kondisi ini juga membuat para pemuda Inggris kembali untuk terjun ke hobi lama mereka, yaitu nongkrong sambil menikmati musik dan kembali ke dunia balap motor jalanan. Dan terciptalah youth culture yang begitu booming. Sesuai dengan namanya, cafe yang artinya kafe dan racer yaitu pembalap. Para pemuda Inggris yang kala itu gemar nongkrong di kafe dan ditambah dengan hasrat mereka akan kecepatan berkendara, mereka pun membuat sebuah kompetisi balap dari kafe ke kafe. Dan tidak jarang mereka juga akan saling menantang untuk mencari siapa yang paling cepat sampai ke kafe tujuan. Siapa yang paling cepat sampai, dia akan menjadi juaranya. Kalau balapan dari kafe ke kafe lainnya disebut dengan cafe racer. Lalu kalau balapan dari Kang Bubur Ayam ke Kang Bubur Ayam yang lain, namanya? Pada zaman itu, para pemuda Inggris selalu memakai motor buatan asli negaranya sendiri, yaitu Inggris, seperti Norton, Triumph, BSA, dan Vincent. Dan jajaran motor tersebut itu termasuk motor yang bisa dibilang gak kenceng-kenceng banget dan sangat sulit meraih kecepatan 150 km/h. Demi bisa menjadi yang tercepat, mereka diharuskan memodifikasi motornya menjadi motor yang super kencang dan super cepat. Pokoknya kenceng lah, masalah ergonomi itu urusan belakang. Minimal bisa meraih kecepatan 150 per hours itu sudah bagus. Modifikasi yang dilakukan terinspirasi dari motor di ajang balap Grand Prix Motorcycle Racing. Kalau sekarang namanya MotoGP. Yang pertama, mereka akan melepas semua part-part yang dirasa tidak berguna dengan tujuan membuat bobot motor menjadi lebih ringan. Lalu selanjutnya, merubah stang menjadi stang jepit atau stang clip-on dan dipasang dengan posisi under yoke yang bakal membuat rider menjadi super nunduk. Selain menggunakan stang clip-on, ada juga yang menggunakan stang clubman yang dipasang dengan posisi terbalik. Pokoknya ergonomi yang didapat harus nungging, posisi riding harus nunduk. Hal ini bermaksud supaya hambatan terhadap angin bisa berkurang. Lalu tangki dibuat mengerucut ke belakang agar pembalap bisa menekukkan kakinya, serta menggunakan footstep underbone supaya posisi kaki bisa lebih ke belakang. Mereka juga tidak jarang melakukan swap engine atau crossbreed pada kuda besinya, yaitu mengkawin silangkan dua motor yang berbeda menjadi satu bentuk motor baru. Contohnya adalah Triton.
hasil kawin silang Triumph dan Norton. Mesin dari Triumph yang tenaganya dikenal sangat sangar dikombinasikan dengan rangka featherbed dari Norton yang dikenal kuat namun ringan. Opsi lain adalah Norfin, yaitu frame dari Norton digabung dengan mesin Vincent. Ada juga Tripsa, mesin Triumph yang dicangkokkan ke frame BSA. Tujuan mereka mengkawin silangkan dua motor tidak lain dan tidak bukan adalah demi bisa menciptakan sebuah motor yang kencang. Sebenarnya masih ada satu lagi motor hasil kawin silang yang pernah dibuat oleh mereka, yaitu Norley, motor dengan rangka Norton yang digabung dengan mesin Harley. Para pemuda ini sering kali memarkirkan kuda besi mereka di depan kafe-kafe yang mereka kunjungi sebagai tanda kalau mereka juga sudah sangat siap untuk memulai balapan dengan siapapun. Salah satu kafe yang menjadi saksi akan gokilnya para pemuda-pemuda gila akan dunia balap ini adalah Ace Cafe yang berlokasi di Stonebridge Park, Northwest London. Ace Cafe jadi salah satu kafe favorit para bikers cafe racer di mana kafe ini buka hingga 24 jam. Oke, saya akan sedikit cerita tentang Ace Cafe. Ace Cafe pertama kali dibuka di tahun 1938 dan pada tahun 1939 Ace Cafe menjelma menjadi bengkel kafe. Namun sayangnya pada tahun 1940 Ace Cafe hancur karena serangan udara saat Perang Dunia Kedua terjadi. Akhirnya Ace Cafe kembali direnovasi pasca Perang Dunia Kedua dan dibuka kembali pada tahun 1949. Hingga pada tahun 1953, Ace Cafe menjadi kafe yang sangat disukai para bikers cafe racer sebagai tempat nongkrong. Memasuki awal tahun 1960, para bikers penggila balap yang suka nongkrong di Ace Cafe mulai menggandrungi musik rock dengan mengubah penampilan mereka dan berdandan ala musisi rock dengan tampilan sangar dan menggunakan jaket kulit serta motor tunggangannya yang gagah dan menamai diri mereka dengan julukan The Rockers. Memasuki tahun 1964, terjadi sebuah bentrokan antara kelompok The Rockers dengan sekelompok anak muda yang suka dengan musik beraliran pop dan jazz, yang berpenampilan rapi dan perlinti, menggunakan sweater dan tunggangan mereka adalah skuter. Kelompok itu bernama The Moods. Sudah sangat terlihat jelas kedua kelompok ini mempunyai kepribadian dan latar belakang yang sangat berbeda. Tawuran antara kedua kelompok tersebut terjadi hampir di seluruh Inggris, hingga media pun seringkali menjadikan bentrokan antara The Rockers dan The Moods sebagai pokok bahasan mereka. Kerusuhan antara dua kelompok ini menjadi headline di koran-koran Inggris dengan judul yang justru mengarah ke subkultur tersebut. Namun semua cerita itu hanya menjadi sepenggal kisah masa lalu. Setelah tragedi itu, kini The Rockers dan The Moods justru menjadi dua aliran yang bersahabat. Pada tahun 1969, Ace Cafe harus ditutup karena adanya perubahan tatanan sosial. Hingga pada tahun 1994, para bikers mengadakan sebuah reuni yang digagas oleh Mark Wilsmore, salah satu penggila motor custom, dan akhirnya pada tahun 2001, Ace Cafe resmi buka kembali hingga sekarang ini. Itu adalah sepenggal kisah panjang dari perkembangan cafe racer yang ternyata bukan hanya sekedar aliran motor custom, namun juga menjelma menjadi sebuah subkultur. Dan cafe racer sampai detik ini masih menjadi style motor yang sangat banyak disukai dan digandrungi oleh para bikers, modifikator, dan kolektor. Entah itu cafe racer yang berupa hasil custom atau yang asli buatan pabrik. Beberapa pabrikan motor juga membuat motor dengan style cafe racer seperti Norton Dominator SS, Triumph Truckstone 1200R, BMW R90 Racer, W175 Cafe, dan masih banyak lagi. Di era modern ini, cafe racer adalah style yang paling sering dikombinasikan dengan style modifikasi lain seperti Blood Cafe, Cafe Bobber, Cafe Scrambler, dan Cafe Tracker. Itu adalah kisah perjalanan cafe racer yang cukup panjang dan yang bisa saya ceritakan secara singkat. Nama saya Awang, stay safe, and I will see you in the next video. Peace.